Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah kimia minyak atsiri. Kuliah minyak atsiri ini nanti akan saya ampu dalam 1 semester ke depan dengan bobot 2 SKS. Kuliah minyak atsiri ini adalah mata kuliah pilihan di Prodi Kimia Fakultas MIPA Universitas 11 Maret. Kuliah minyak atsiri ini mempunyai standar kompetensi yaitu mengenal dan memahami botani tanaman asal, penggunaan jenis-jenis, teknik produksi, sifat fisika, komposisi kimia, cara analisis, isolasi komponen utama, dan derivatisasi komponen utama berbagai minyak atsiri. Sedangkan materi nanti akan dibagi menjadi 8 topik bahasan. Yang pertama adalah pengertian, sumber, dan kegunaan minyak atsiri, jenis dan klasifikasi minyak atsiri, kemudian metode produksi atau isolasi minyak atsiri. Yang keempat adalah sifat fisika dan komposisi kimia minyak atsiri. Yang kelima, aktivitas biologis minyak atsiri, kemudian aromaterapi dengan minyak atsiri, analisis minyak atsiri, dan yang terakhir adalah mengenal beberapa macam minyak atsiri. Pertemuan untuk materi kuliah minyak atsiri nanti ada 14 kali tatap muka, kemudian 2 kali ujian kompetensi. Yang pertama adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nilai nanti akan saya ambil dari ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan beberapa tugas yang akan saya sampaikan nanti waktu kuliah. Minyak atsiri ini biasa kita kenal dengan essential oil atau volatile oil atau ethereal oil. Apakah minyak atsiri itu? Nah, ini adalah suatu campuran senyawa yang diekstrak dari berbagai macam bagian tumbuhan sebagai hasil dari metabolit sekunder yang memiliki aroma dan mudah menguap pada suhu kamar. Minyak atsiri ini merupakan bahan yang sangat kompleks yang terdiri dari ratusan bahkan sampai ribuan senyawa yang berbeda. Yang perlu diingat bahwa minyak atsiri adalah bukan merupakan minyak yang bisa kita makan atau edible oil. Perbedaan dari minyak atsiri dengan minyak nabati atau minyak lemak atau minyak yang edible oil tadi itu bisa kita lihat dari sifatnya, yaitu minyak atsiri itu mudah menguap, kemudian dia memiliki aroma yang khas, kandungan kimianya adalah merupakan senyawa terpenoida, kemudian minyak atsiri ini tidak membeku. Sedangkan minyak nabati atau lemak itu dia mempunyai sifat yang mudah menguap, kemudian kandungan utamanya adalah merupakan trigliserida, dan dia akan membeku di bawah suhu 18 derajat Celcius. Contoh dari minyak nabati itu biasa kita gunakan dalam pengolahan bahan pangan, misalnya minyak jagung atau minyak kelapa sawit atau minyak bunga matahari, olive oil, dan lain sebagainya. Tetapi kalau minyak atsiri itu adalah minyak yang memang beraroma, misalnya minyak dari kayu manis atau minyak dari kayu putih. Nanti akan saya sampaikan contoh-contoh minyak atsiri yang lebih banyak. Bagaimana perkembangan minyak atsiri ini? Nah, minyak atsiri ini sudah digunakan sejak zaman peradaban kuno untuk berbagai macam kebutuhan, misalnya untuk pengawetan jenazah, kemudian untuk pengobatan, untuk ritual keagamaan, yoga, dan farhum. Nah, ini sudah digunakan sejak zaman Mesopotamia, Mesir, Tiongkok, Yunani, Romawi, dan Arab ataupun di Indonesia ini zaman kuno, zaman peradaban kuno. Sedangkan sumber minyak atsiri seperti sudah saya sampaikan di depan bahwa minyak atsiri diekstrak dari berbagai macam bagian tanaman. Nah, ini bisa hampir di seluruh bagian tanaman itu mengandung minyak atsiri. Contohnya adalah rimpang, akar, batang, kulit batang, daun, bunga, buah, biji, dan getahnya. Kemudian dalam perkembangannya minyak atsiri ini penggunaannya meluas, bisa digunakan untuk kosmetik, pembersih,
aroma, pengusir serangga, untuk perekat ataupun pengobatan, juga untuk parfum dan untuk kesehatan gigi. Sedangkan keanekaragaman jenis minyak atsiri ini sangat banyak, yaitu hampir lebih dari 150 jenis tanaman itu telah diketahui merupakan penghasil minyak atsiri. Kemudian yang sudah diperdagangkan di pasar dunia itu mencapai 80 jenis, dan Indonesia ini sudah bisa memproduksi 40 jenis minyak atsiri, bahkan sudah ekspor 15 jenis minyak atsiri. Kemudian tantangan untuk minyak atsiri di Indonesia ini sangat tergantung dari kondisi pasar domestik maupun internasional, sehingga sifatnya masih sangat fluktuatif produksinya. Kemudian untuk pengembangannya karena belum dikelola dengan baik, sehingga kualitas maupun kuantitasnya belum terjamin. Berikut saya sampaikan 15 komoditas minyak atsiri Indonesia. Yang pertama adalah minyak nilam atau pacoy oil. Minyak nilam ini bisa diambil dari daun nilam, kemudian kita ekstrak menghasilkan minyak nilam. Untuk minyak cengkeh ini bisa diambil dari bunga, batang maupun daunnya. Kemudian untuk minyak akar wangi ini diambil dari akar. Kemudian kalau pala itu diambil dari bijinya. Kemudian kalau minyak bunga kenanga tentu ini dari bunganya. Kita kenal juga dengan istilah lang-lang oil. Kemudian minyak bunga mawar dari bunga mawar. Kemudian minyak bunga kamboja ini dari bunganya, yaitu kita sebut frangipani oil. Kemudian untuk sedak malam ini juga dari bunganya, bunga sedak malam. Untuk bunga melati itu dari bunganya. Kemudian yang minyak jahe itu dari rimpangnya, jadi rimpang jahe menghasilkan ginger oil. Kemudian untuk temulawak ini juga dari rimpang. Untuk kencur ini juga dari rimpang. Kemudian untuk serai wangi ini bisa dari batangnya maupun dari daunnya. Kemudian kalau kayu manis ini cinnamon oil, ini dari kulit batang dari kayu manis. Kemudian selain dari 15 macam minyak atsiri tersebut, kita juga mengenal minyak atsiri yang lain, yang salah satunya adalah minyak kayu putih atau cajubut oil. Ini diambil dari daunnya. Kemudian minyak lemon atau lemon oil, ini bisa diambil dari kulitnya ataupun dari juices-nya yang ada di lemon. Kemudian kalau minyak cendana ini dari kayunya, batang kayunya. Kemudian minyak pinus ini juga dari kayunya. Kemudian minyak akar lawang. Selanjutnya minyak lengkuas ini dari rimpang. Kemudian minyak daun kemangi ini dari daunnya. Kemudian kalau lavender ini dari bunganya atau kita sebut minyak bunga lavender. Potensi minyak atsiri Indonesia sangat tinggi. Melihat keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia, kemungkinan kita bisa memperoleh jenis minyak atsiri yang baru yang belum pernah ditemukan, sehingga kolaborasi yang bagus antara periset dengan pemerintah sangat diperlukan untuk menggali potensi minyak atsiri yang baru. Kemudian untuk produksi minyak atsiri ini peran pemerintah juga sangat besar, karena kebijakan-kebijakan nasional yang mendukung minyak atsiri, misalnya untuk penanamannya maupun produksi pasca panennya sangat diharapkan. Tugas kita bersama supaya minyak atsiri di Indonesia bagus untuk ekspor maupun untuk pangsa pasar di Indonesia. Demikian pengantar kuliah minyak atsiri yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya Anda silahkan mengikuti 14 tatap muka yang ada dalam semester ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.